Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Alisa Barudin dari kelas 2B Hukum dengan NIM 089. Kali ini saya akan membahas tentang kompilasi hukum Islam yang bahan materinya diberikan oleh Bu Tino. Bahan materinya yaitu berupa 3 artikel. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan tentang kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam atau KHI dapat diartikan sebagai kumpulan atau ringkasan berbagai pendapat hukum Islam yang diambil dari berbagai sumber, kitab hukum atau fiqh yang muktabar, yang dijadikan sebagai sumber rujukan atau untuk dikembangkan di peradilan agama yang terdiri dari bab nikah, waris, dan wakaf. Pada dasarnya, kompilasi hukum Islam merupakan salah satu aspek dari hukum Islam di Indonesia. Sebelum adanya kompilasi hukum Islam, pengadilan agama di semua tingkatan peradilan menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang cenderung liberal dan sekuler untuk dijadikan sebagai sumber hukum material. Dan juga para hakim dalam memutus perkara disarankan oleh pemerintah menggunakan kitab-kitab muktabar sebagai pedoman rujukan hukum. Secara materi, memang kitab-kitab tersebut terkenal keabsahannya, tetapi hal tersebut tidak memecahkan masalah, namun menambah kesemrawutan bagi peradilan agama. Maka dari itu, kompilasi hukum Islam ini sangat diperlukan dalam peradilan agama karena dengan adanya kompilasi hukum Islam dapat memberikan kepastian hukum. Dan selanjutnya, kedudukan kompilasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional dapat diukur oleh unsur sistem hukum nasional, yaitu yang pertama, landasan ideal dan konstitusional kompilasi hukum Islam adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, dilegalisasi oleh instrumen hukum dalam bentuk instruksi presiden. Yang ketiga, dirumuskan dari tatanan hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dan yang terakhir, saluran dalam aktualisasi kompilasi hukum Islam antara lain pengadilan agama. Dan selain itu ada pun tujuan dari kompilasi hukum Islam, yaitu yang pertama, melengkapi pilar peradilan agama. Yang kedua, menyamakan persepsi penerapan hukum. Yang ketiga, mempercepat proses takribi bainal ummah. Dan yang terakhir, menyingkirkan paham private affairs. Selanjutnya, mengenai landasan atau dasar hukum kompilasi hukum Islam adalah Inpres atau Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Dan instruksi presiden tersebut, dasar hukumnya adalah pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Instruksi presiden ini ditujukan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan kompilasi hukum Islam. Selanjutnya, yang menjadi dasar dan landasan dari kompilasi ini adalah keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1991 nomor 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991. Lalu kompilasi hukum Islam ini mulai berlangsung prosesnya sejak tahun 1985. Gagasan kompilasi hukum Islam pertama kali dilakukan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, yaitu Munawir Sadzali pada Februari 1985 dalam ceramahnya kepada para mahasiswa IAIN di Sunan Ampel, Surabaya. Lalu pada bulan Maret 1985, Presiden Soeharto mengambil prakarsa sehingga terbitlah SKB atau Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama yang membentuk proyek kompilasi hukum Islam ini. Nah, untuk menyelenggarakan proyek pembangunan hukum Islam melalui jurisprudensi dilakukan dengan 4 cara, yaitu yang pertama, pengumpulan data. Nah, maksud dari pengumpulan data ini dengan mengkaji kitab-kitab dengan cara pengumpulan dan sistematisasi dari dalil-dalil dan kitab-kitab kuning. Dan juga bekerja sama dengan 7 IAIN yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan juga mengambil seperti fatwa-fatwa yang ada di Indonesia. Misalnya seperti fatwa MUI.
Lalu yang kedua dengan wawancara. Nah, wawancara ini dilakukan dengan dilakukan kepada para ulama yang dipilih secara selektif. Lalu yang ketiga, studi perbandingan, yaitu maksudnya dengan melakukan perbandingan dengan negara-negara Islam lain. Lalu yang keempat yaitu seminar dan lokakarya. Nah, dari semua proses penyusunan kompilasi hukum Islam ini ada tarik ulur mengenai instrumen apa untuk melegalkan kompilasi hukum Islam. Salah satu faktor utamanya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menuntut peradilan agama harus mempunyai landasan hukum secara material dan juga diharapkan bisa mengisi kekosongan hukum tersebut. Dan akhirnya pada tanggal 10 Juli 1991, Presiden Republik Indonesia menandatangani sebuah instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 sebagai peresmian penyebarluasan kompilasi hukum Islam Indonesia ke seluruh ketua pengadilan agama dan ketua pengadilan tinggi agama. Dan pada saat itu juga secara formal dan de jure kompilasi hukum Islam diberlakukan sebagai hukum material bagi lingkungan peradilan agama di seluruh Indonesia. Lalu selanjutnya mengenai isi kompilasi hukum Islam. Isi dari kompilasi hukum Islam ini yaitu terdiri dari 3 buku, yaitu yang buku 1 tentang perkawinan, buku 2 tentang kewarisan, dan buku 3 tentang perwakafan. Nah, kompilasi hukum Islam ini terdiri dari 229 pasal. Dalam bidang hukum perkawinan, kompilasi hukum Islam ini memberikan pengaturan tentang masalah prosedural atau tata cara pelaksanaan yang seharusnya menjadi cakupan perundang-undangan perkawinan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang peraturan pelaksanaannya dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang memuat beberapa hukum acara mengenai perceraian. Dan kompilasi hukum Islam memasukkan semua aspek tersebut seperti pembatasan usia pernikahan dan penyamaan pembagian waris antara laki-laki dan perempuan. Maka dari itu pada bab atau buku 1 tentang perkawinan itu lebih banyak pasal-pasalnya daripada buku 2 dan buku 3. Dari pembahasan yang ada pada 3 artikel tersebut dapat saya simpulkan bahwa adanya kompilasi hukum Islam ini sangat bermanfaat bagi para hakim agama karena mempunyai pegangan tentang hukum yang harus diterapkan, dan masyarakat pun juga lebih mengetahui tentang hak dan kewajiban menurut hukum Islam. Sekian dari saya pembahasan tentang kompilasi hukum Islam ini. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam pemaparan pembahasan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.